Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farista, NIM 1824 10 10 30 32. Di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan jawaban untuk soal-soal yang ada pada materi baris dan deret pada mata kuliah desain dan analisa algoritma. Untuk soal yang pertama itu ada sigma dengan batas bawah I sama dengan 3 dan batas atasnya N plus 3, 4. Jadi untuk soal yang pertama ini saya menggunakan manipulasi yang ketiga. Lalu rumus deretnya menggunakan rumus deret yang ke-1. Jadi untuk manipulasi yang ketiga itu dilakukan untuk memperoleh batas bawahnya sama dengan 1. Karena rumus deret yang pertama itu kan batas bawahnya 1. Jadi disesuaikan dengan sigma yang ada pada rumus deret yang ke-1. Dan untuk caranya seperti ini. Jadi itu yang tidak digunakan kan ada I1 dan I2. Jadi dikurangi I sama dengan 1 dengan batas atas 2. Untuk rumusnya yang ke-1 itu konstanta kalikan U-nya. Kan ini U-nya N plus 3. Jadi langsung aja 4 kalikan N plus 3 dikurangi 4 kalikan 2. Dan hasil akhirnya adalah 4N plus 4. Untuk pembuktiannya itu misal N-nya 3. Jadi batas bawahnya itu kan 3 sama dengan 3 ini. Terus N-nya kan diganti 3. Jadi hasilnya N plus 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi batas atasnya itu 6. Jadi yang dipakai itu I3, I4, I5, dan I6. Karena ada 4 kali, jadi 4-nya ini ditambahkan sebanyak 4 kali. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan itu 16. Untuk memakai rumusnya bisa dicek juga, berarti 4N plus 4. N-nya dimasukkan, N-nya itu kan tadi 3. Jadi 4 kalikan 3 ditambah 4 hasilnya 16 juga. Karena sesuai, jadi untuk rumus deretnya ini bisa dikatakan benar. Selanjutnya pada nomor 2. Nomor 2 ini ada sigma I sama dengan 3 batas bawahnya. Untuk batas atasnya N plus 3, I plus 5. Untuk soal yang nomor 2 ini saya menggunakan manipulasi kedua dan ketiga. Lalu rumus deretnya saya menggunakan ke 1 dan 2. Untuk manipulasi yang kedua ini, manipulasi kedua itu digunakan untuk memisahkan setiap ininya, pokok memisahkan antara I dan 5. Selanjutnya untuk manipulasi yang ketiga itu untuk mengubah batas bawahnya menjadi 1. Lalu untuk rumus deret pertama itu rumusnya adalah konstanta itu sendiri dikalikan punya. Dan untuk rumus yang kedua itu ada N kalikan N plus 1 per 2. Nah untuk hasilnya seperti ini. Jadi kita pisahkan dulu I dan 5-nya. Lalu kita ubah batas bawahnya menjadikan 1. Jadi hasilnya seperti ini. Dimasukkan langsung N-nya N plus 1 dikalikan N plus 1 plus 1 per 2 dikurangi 2 kalikan 2 plus 1 per 2. Untuk yang sebelah kanan 5 kalikan N plus 1 dikurangi 5 kalikan 10. Dan untuk hasilnya seperti ini. Jadi itu dikalikan, pertama ini bisa ditambahkan dulu, hasilnya 2. Selanjutnya dikalikan N kalikan N, N kalikan 2. Terus selanjutnya 1 kalikan N, 1 kalikan 2 itu hasilnya N pangkat 2 plus 3N plus 2 per 2. Nah untuk ini sendiri itu kan 2 plus 1 kan 3 kalikan 2 sama dengan 6. 6 per 2 itu 3. Nah untuk sebelah sini ini bisa dilakukan operasi terlebih dahulu. Jadi bisa langsung min 3 plus 5. Ini hasilnya kan 2 dikurangi 10 sama dengan min 8. Nah selanjutnya untuk proses yang ini itu harus disamakan dulu penyebutnya. Karena ini penyebutnya 2, jadi yang ini harus 2 juga, maka dikalikan 2. 2 kali 5N sama dengan 10N. Selanjutnya ada min 8 dikalikan 2 sama dengan min 16. Dan ini bisa dilakukan pengoperasian. Hasilnya N pangkat 2 plus 13N kurangi 14 per 2. Ini bisa disederhanakan lagi ini sebenarnya. Tapi sama saja untuk hasilnya. Untuk pembuktiannya misalkan N sama dengan 3. Jadi batas bawahnya itu 3. Dan batas atasnya itu 4. Diperoleh dari 3 plus 1 sama dengan 4. Maka I yang digunakan yaitu I3 dan I4. Dan hasilnya seperti ini. Karena ini I plus 5, maka 3 plus 5 ditambahkan 4 plus 5 sama dengan 8 tambah 9 sama dengan 17. Untuk rumus deretnya N pangkat 2 plus 3N min 14 per 2. Jadi dimasukkan N-nya kan 3. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 13 kalikan 3 dikurangi 14 per 2.
dan hasilnya itu sama 17. Selanjutnya untuk yang nomor 3 itu ada sigma I. Sigma dengan batas bawah I sama dengan 0, batas atasnya N-1, itu ada I plus 1 dipangkalkan 2. Untuk yang nomor 3 ini saya menggunakan manipulasi ke 1, 2, dan 3. Lalu rumus deretnya menggunakan yang ke 1, 2, dan 3. Untuk manipulasi yang ke 1 itu saya mengeluarkan ini nantinya. Pertama kan ini dijabarkan dulu. Hasilnya itu I pangkat 2 ditambah 2I lalu plus 1. Untuk manipulasi yang saya gunakan yang pertama kali itu untuk membuat batas bawahnya menjadikan 0, yaitu itu manipulasi yang ketiga. Hasilnya seperti ini. Terus yang kedua itu saya sendirikan itu I pangkat 2 sama 2I terus sama 1 itu saya sendirikan. Itu menggunakan manipulasi yang kedua. Selanjutnya ada manipulasi ke 1. Satunya itu untuk yang 2I. Nah kan ini ada konstanta 2. Jadi 2 ini bisa dikeluarkan seperti manipulasi yang pertama. Seperti ini. Konstanta kalikan A I. Nah, selanjutnya untuk rumus deretnya saya menggunakan rumus deret yang pertama dan kedua, selanjutnya ketiga. Untuk yang pertama itu yang konstanta untuk 1 itu ini. Terus yang kedua itu yang I untuk yang 2I ini. Yang ketiga itu I pangkat 2 untuk yang sigma ini. Dan rumusnya seperti ini. Yang pangkat 2 itu N kalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 per 6. Untuk yang I itu N kalikan N plus 1 per 2. Untuk yang 1 itu kan konstanta, jadi langsung dikalikan konstanta kalikan N nya itu sendiri. Dan hasilnya seperti ini. N-1 N nya langsung dimasukkan kan. N-1 dikalikan N-1 plus 1. Lalunya 2 kalikan N-1 plus 1 per 6. Sama juga untuk yang I. N nya dimasukkan N-1 dikalikan N-1 plus 1. Untuk yang ini langsung dikalikan karena ini 1. Jadi hasilnya N-1. Nah untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Setelah kita kalikan semuanya itu hasilnya adalah 2N pangkat 3 dikurangi N pangkat 2 dikurangi 2N pangkat 2 plus 1. Untuk yang ini awal-awal itu kan itu ada 1 sama min 1. Jadi itu bisa dikerjakan terlebih dahulu. Karena 1 min 1 kan 0, jadi hilang sudah. Tinggal N pangkat 2. Nah selanjutnya itu kan karena ini penyebutnya tidak sama, kita samakan terlebih dahulu. Kan ini penyebutnya 6, maka di sebelah kanan itu dikalikan 6. Hasilnya 6N pangkat 2. Nah ini sama-sama pangkat 2 bisa dikerjakan lagi. Min 3N pangkat 2 plus 6N pangkat 2 itu hasilnya plus 3N pangkat 2. Jadi rumus yang diperoleh adalah ini. 2N pangkat 3 ditambahkan 3N pangkat 2 ditambahkan N per 6. Untuk pembuktiannya misalkan misalnya N-nya sama dengan 3. Jadi batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 2. Kan ini I plus 1 pangkatkan 2. Maka 0 plus 1 dipangkat 2, 1 plus 1 pangkatkan 2, 2 plus 1 dipangkatkan 2. Itu yang pertama kan 1. Terus ini 2 plus 2, 4. 2 pangkat 2, 4. Terus ini 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Hasilnya 14. Untuk rumusnya langsung saja dimasukkan. Karena N-nya 3 berarti kan 2 kalikan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 27. Jadi 2 kalikan 27. Selanjutnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 3 kalikan 9 tambahkan 3 per 6. Hasilnya itu sama dengan 14. Jadi karena hasilnya sama, maka rumus deretnya ini bisa dikatakan benar. Terus selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 ini ada sigma dengan batas bawah J sama dengan 1, batas atas N. Selanjutnya 2 kalikan J kalikan 2 pangkat J plus 1. Manipulasinya ini saya menggunakan manipulasi ke 1, yaitu mengeluarkan konstantanya. Terus rumus deretnya saya menggunakan rumus deret yang ke-6. Rumus deret yang ke-6 ini tadi masih belum dibahas. Nah seperti ini. Jadi itu ada I kalikan konstantanya sendiri kan 2 pangkat I. Nah ini saya jabarkan terlebih dahulu. Kan 2 pangkat J plus 1 itu sama dengan 2 pangkat J kalikan 2. Jadi 2 kan ada konstantanya itu 2 sama 2. Jadi bisa dikalikan 2 kalikan 2 kan 4. Nah untuk manipulasi ke 1 saya mengeluarkan 4-nya itu. Di 4 sigma
batas bawah C sama dengan 1, batas atasnya N, itu ada C kalikan 2 pangkat C. Untuk rumus deretnya langsung kita masukkan. Untuk rumus deretnya itu kan N-1 kalikan 2 pangkat N+1 tambah 2. Jadi langsung kita masukkan N-nya itu kan N, langsung N-1, ini kan 2N+1, N-nya kan batas atasnya N tetap, jadi langsung aja. Nah, selanjutnya untuk pembuktiannya, misal N sama dengan 3, maka yang batas bawahnya itu kan 1 dan batas atasnya 3. Jadi J yang digunakan itu ada J1, J2, dan J3. Nah, untuk yang pertama itu kan J1, 2 kalikan 1 dikalikan 2 pangkat 2. Dan begitu seterusnya, dan hasilnya itu adalah 136. Untuk pembuktian rumusnya, itu langsung saja kita masukkan N-nya diubah menjadi 3, jadi 4 kalikan 3 min 1, terus dikalikan 2 pangkat 3 plus 1 ditambahkan 2. Karena ini dalam kurung, jadi ini dikerjakan lebih dahulu, hasilnya itu 4 kalikan 4 sama dengan 136. Jadi rumus deret ini juga bisa dikatakan benar. Selanjutnya untuk yang nomor 5 itu ada sigma dengan batas I sama dengan 1, batas atasnya N, jadinya ada sigma lagi. Jadi untuk pengerjaan ini itu kita kerjakan sigma yang di dalam terlebih dahulu, soalnya sigma yang ada di luar. Nah, untuk manipulasinya ini saya menggunakan manipulasi yang kedua, karena ini ada dua sigma bisa dipecahkan. Nah, ini bisa dipecahkan, jadi J-nya ikut sigma bagian kanan, untuk yang I ikut sigma bagian kiri. Dan untuk rumus deretnya saya menggunakan rumus deret yang kedua, yaitu rumusnya N kalikan N+1 per 2. Untuk hasil akhirnya seperti ini, N pangkat 2 plus N. Itu dimulai dari, kan itu dikalikan 1 per 1 terlebih dahulu. Hasilnya ini, kalau ini kan bisa ditambahkan karena penyebutnya sudah sama, langsung saja ditambahkan. Ini akan sama dengan 2N pangkat 2, terus ini plus 2N. Dan ini kan bisa disederhanakan, 2-nya dikeluarkan, kan ini sama-sama 2, berarti 2 kalikan N pangkat 2. Ini bisa dicoret 1, berarti kan ini tinggal N pangkat 2 plus N. Untuk pembuktiannya, misalkan N-nya itu sama dengan 3, jadi batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya 3. Jadi itu I dan J-nya itu dimulai dari 1 sampai 3. Jadi 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 sama dengan 12. Untuk rumusnya langsung kita masukkan saja. N-nya kan itu 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 12 juga. Jadi untuk rumus deret yang ini juga bisa dikatakan benar. Selanjutnya untuk yang nomor 6 itu ada sigma, batas bawah J sama dengan 1 dan batas atasnya N. Soalnya ada ini sama juga. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu itu sigma yang sebelah kanan terlebih dahulu, yang dalam atau yang dalam. Soalnya setelah ketemu hasilnya kita lanjut ke sigma yang sebelah kiri. Untuk manipulasinya saya menggunakan manipulasi ke-1, lalu rumus deretnya dengan rumus deret yang ke-1 dan ke-3. Dan hasil akhirnya itu seperti ini. Diperoleh dari, jadi itu kan I pangkat 2. I pangkat 2 kan itu menggunakan rumus deret yang ketiga. Langsung saja dapat hasilnya itu 2N pangkat 3 plus 3N pangkat 2 plus N per 6. Kemudian untuk yang, karena ini konstanta kan ini gak ada J-nya, jadi ini bisa dikatakan konstanta. Lalu ini bisa dikeluarkan menggunakan manipulasi yang pertama. Lalunya kan ini karena 1 kalikan N, berarti kan ini N. Lalunya ini 2N pangkat 3 dikalikan N, 3N pangkat 2 kalikan N, N kalikan N. Dan hasil